Sekarang kita lihat dalam rumahnya. Jadi ini kan tadi tanahnya 78 ya? 6 kali 13. Kalian familiar nggak sih sama layout rumahnya kayak gini? Kayaknya kita udah pernah nge-review ya? Kayak ini ya, Anfaya ya? Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita berada di Grand Tenjo Residence, pengembangnya dari Dwi Citra Land. Tahun lalu sih sebenarnya kita udah pernah kesini nge-review satu unit rumahnya yang 2 lantai, itu berada di boulevardnya. Dan sekarang setelah setahun kemudian nih, itu rumahnya udah pada jadi semua dan areanya udah pada cakep. Dan kita akan nge-review unit terbarunya juga yang berada di boulevard dengan fasad yang berbeda, tapi posisinya juga sama-sama di boulevard. Dan ini kalau kita perhatiin ya, ini kan Grand Tenjo Residence, developernya ternama juga Dwi Citra Land. Itu kelihatan guys, jadi pas mau masuk dibikin jalan yang lebar banget dan tertata rapi banget. Walaupun yang masih ada proses pembangunannya di dalam sana ya, tuh kayak itu tuh ada ruko baru juga tuh kan yang lagi dibangun. Kalau bisa dibilang ini kompleknya bener-bener tertata rapi banget. Terus di bagian belakangnya situ kelihatan ada area marketing galeri yang juga didesain apik. Yaudah yuk sekarang kita lihat aja rumah terbarunya di Grand Tenjo Residence seperti apa. Let's go! Nah, seperti yang gue bilang, kawasannya sekarang udah jauh lebih rapi nih. Kalian bisa lihat tuh, taman di depannya ini bener-bener udah hijau banget, rumputnya udah rapi. Di situ ada kalinya, juga bersih rapi. Terus udah dibikinin tempat-tempat duduk buat nyantai-nyantai sore-sore hari gitu kan. Terus udah kelihatan juga pohon-pohonnya ini udah pada mulai tumbuh. Ini gue bayangin ya, misal 3, 4, 5 tahun lagi tuh pohon-pohonnya udah pada rindang sehingga area sini tuh jadi lebih sejuk dan nyaman. Dan ini kelihatan nih, dulu unit yang kita review itu berada di situ tuh unit rumahnya. Jadi ke sana udah penuh, ke sini juga udah penuh dan udah pada ada penghuninya. Terus ini kalau kita lihat ke sana juga, klaster baru juga Oakwood. Ini masih banyak rumah-rumahnya katanya ya, yang pada masih ongoing penjualannya. Tapi kita nggak mau ke sana sih, tapi kita nggak mau ke klaster Oakwoodnya karena kita mau nge-review rumah yang itu. Ini adalah rumah tipe Samanea dengan luas tanahnya 78 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi. Lokasinya berada di Central Park Grand Tenjo Residence dan dijual dengan harga 760 jutaan. Nah sekarang kita udah berada di depan rumahnya dan first impression gue ketika ngelihat rumah ini tuh rumah yang maskulin. Kenapa maskulin? Karena perpaduan warnanya pakai warna-warna gelap, garis-garis tegas dari si rumah ini tuh kelihatan banget tuh. Nah ini juga sering jadi komentar teman-teman, rumah kayak model begini tuh ada atapnya nggak sih? Soalnya kan dari bawah sini nggak kelihatan ya. Ya pastinya ada bos, karena kalau nggak ada atapnya pasti ya nanti malah bagian dalamnya bakalan basah kalau pas hujan dan bakalan panas banget kalau pas siang hari. Cuman ini bentukan atapnya cukup menarik, dia dibikin miring, ditarik lurus ke bawah. Nanti kelihatan ya kalau kita lihat dari drone. Makanya juga dari samping sini juga kelihatan tuh bagian atasnya gini, turun ke belakang. Dan sekarang kita bahas bagian fasadnya dulu, mulai dari lantai 2-nya. Ini dominasi elemen vertikal, garis-garis vertikal kuat banget dari si rumah ini, sehingga ngebikin rumah ini terkesan jauh lebih tinggi daripada aktualnya. Sebagai contoh, yang bagian paling pinggirnya sini dia pakai wood plank yang dicatnya warna coklat gelap banget dan ditarik dari bawah sampai atas. Terus bagian atasnya itu sebelum ada garis tegasnya ini yang bentuk bingkai dari si rumah, itu ada dinding yang dicat warna krem dan ada tali airnya yang vertikal. Terus untuk bikin kontras dia pakai topi-topian warnanya krem-kreman dan kelihatan. Terus kelihatan balkon lantai 2-nya di mana didominasi sama jendela-jendela yang cukup besar untuk sirkulasi udara dan juga cahaya. Dan ketika kita ngelihat di bawah sini, ini sebenarnya hampir mirip untuk peletakan jendelanya, mirip dengan lantai 2-nya. Dan memang semua kotak-kotaknya itu kayak seolah-olah diulang gitu ya, memberikan kesan tegas sih sama si rumah ini. Bahkan sampai bagian depannya sini. Tuh. Bagian depannya dia juga pakai pagar. Ini udah include ya dalam pembelian karena rumah ini kan berada di boulevard. Ini kan kotak lagi nih, kotak pagarnya. Sini kotak lagi. Tapi dipadu padan sama lubang-lubang besi perforated sehingga nggak terlalu kaku gitu desainnya. Terus kelihatan juga di bagian dinding pembatasnya ini ada tali air lagi. Nyambung kan? Keren nih desainnya, semua garis-garis vertikalnya tuh nyambung secara keseluruhan dari rumah ini. Oke, dengan rumah lebar 6 meter, ini bagian carportnya mungkin sekitar 4 meteran lebih dikit. Terus ada lahan hijau mungkin sekitar 2 meteran. Nah, tapi pas ntar kalian jadi salah fokus. Katanya lebar 6 meter, tapi kok ada lahan di samping? Nah, gini teman-teman, kebetulan
Ini tuh unit rumahnya berada di hook, sehingga ada sisaan tanah selebar 3 meter. Dan di sini contohnya simpel aja, jadiin taman hijau, dikasih rumput gajah mini, dan di ujungan sana ada teras samping yang cocok banget buat ngopi-ngopi sore atau ngeteh gitu kan. Terus kalau kita lihat juga, ini bagian atasnya dia udah include sama kanopi juga, pakai rangka besi hollow, dan bagian atapnya pakai polikarbonat. Tapi yang bikin bagus adalah si rangkanya sih dari besi ini. Ya pokoknya besinya yang berapa nih? 4x8 atau 4x10, cukup besar. Dan bagian depannya ini menutupin, sehingga ujungan polikarbonatnya itu nggak kelihatan, terkesan jauh lebih rapi. Ya model-model kanopi zaman sekarang tuh ya kayak gini. Terus kalau kita lihat detail juga, di sini udah disiapin tong sampah, ada tulisannya Grand Tenjo Residence, dan udah siapin tempatnya kayak gini. Cuman tuh sering aja ntar komentar netizen nih ya, teman-teman semua nih. Kalau tempat sampah di dalam, ntar yang ngambil sampah susah. Ya emang harus agak effort dikit, berarti harus dibuka dulu, ya baru bisa ngambil sampahnya. Apalagi segede gini ya lumayan sih kalau ngangkutin. Oke, sekarang kita masuk ngelihat bagian terasnya si rumah ini. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, ada teras mungkin sekitar lebar 1 meteran dikit. Lebar 1 meteran, udah asik juga kalau kalian mau pasangin kursi-kursi di sini buat nyantai. Terus ini kita lihat kusennya semua dia pakai aluminium, catanya warna hitam, dan untuk pintu utamanya dia pakainya solid engineering yang cukup lebar nih, mungkin sekitar 1,2 meteran. Ada lagi nih tali airnya vertikal kayak gini, cocok ya sama desain seluruh fasadnya. Dan udah pakai smart door lock. Cuman ntar dapatnya ini kan Ken ya, Kenari Jaya. Ntar dapatnya tuh smart door lock merek Bardi, dan include juga sama CCTV bagian depannya. Lumayan nih pintunya udah pakainya solid engineering, nggak yang multiplex tok. Jauh lebih bagus lah, walaupun belum sebagus kayu solid. Oke, kita panggil penjaga rumahnya yuk. Sekarang kita lihat dalam rumahnya. Kalian familiar nggak sih sama layout rumahnya kayak gini? Kayaknya kita udah pernah nge-review ya? Kayak ini ya, Anfaya ya? Iya, Mirip-mirip yang Anfaya. di Dharma Wangsa yang pengembangnya Dwi Citralen juga. Iya, sama. Ternyata emang semirip itu sih. Cuman emang di sini tanahnya 78 meter persegi ya, lebih gede. Nah, pas masuk langsung kelihatan ini ada living areanya bersebelahan sama ruang makan dan dapurnya. Jadi pas masuk ke dalam rumahnya itu juga berasa terang banget ya, karena kan ini rumah contohnya ada di hook. Nah, di bagian pinggirannya sini bisa dikasih bukaan semua tuh, jendela. Bahkan di situ entar juga ada pintunya menuju ke taman samping. Jadi asik banget nih rumahnya kalau di hook ya. Kalau misalnya nggak di hook ya berarti ininya dinding ya, teman-teman, nggak ada jendelanya. Nah, untuk living roomnya di sini juga asik banget sih. Jadi dia sebenarnya compact aja kan, ukurannya nggak terlalu besar banget ya. Cuman dikasih sofa di sini, kasih karpet seperti biasa ya kan. Nah, di depannya ini dipercantik. Jadi nggak cuma TV doang, tapi di desain sedemikian rupa nih untuk penyimpanan juga sebenarnya. Storage juga. Bahannya apa sih? Kayaknya rotan sintetis ya depannya ini ya. Jadi kanan kirinya untuk storage, ini sampai atas juga storage. Jadi buat mempercantik ruangan sih ya. Soalnya kan kesan pertama pas buka rumah ini yang dilihat langsung sini juga kan. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke area sini. Jadi ini tuh kayak ada pemisah ruangnya ya. Padahal sih nggak ada sekatnya. Cuma pas kita masuk ke area belakang ini, di mana itu dapur dan ruang makan, lantainya itu udah dibedain juga dari materialnya. Kalau di sini kan dia pakai HT 60x60. Nah, kalau ini HT juga, ya, tapi HT juga 15x60. yang motifnya kayu. Oke. Di dapur menyesuaikan sama tema dapurnya ini. Kalau misalnya kalian lihat, HPL-nya juga pakainya warnanya coklat sama putih. Jadi pakainya warna-warna terang juga ya teman-teman, biar rumahnya tuh nggak terkesan sempit. Aku suka sih modelan rumah kayak gini ya. Iya, karena kan emang tanah 78, ya udah layoutnya maksimal ya kayak gini. Setuju kan? Setuju. Dapurnya dia dibuat Satu garis aja. Di depannya langsung ada island, tapi berfungsi juga untuk meja makan langsung di sini. Jadi ini ketinggiannya dibuat berbeda ya teman-teman. Di bagian sini tuh bisa juga kita untuk nyiapin makanan atau kita potong-potong pas masak gitu kan, prepare gitu bisa. Nah, jadi menyesuaikan tingginya. Kalau makan kan pasti akan lebih pendek. Iya. Gitu. Kalau ada island, ada beach-nya nggak? Wow, ada dong. Di sini Pantai. bisa dibikin beach. Karena di sini itu masih ada tamannya sebenarnya. Nah, kalau ini mau di hook atau enggak pasti tetap ada di sini. Biasanya bisa dijadikan sebagai service area.
Karena tadi kalau pas buka pintu kan nggak langsung kelihatan area ininya. Jadi cocok ya. Dan di sini sebenarnya kan ini ada atapnya ya. Sampai sini nggak di-fullin. Jadi sampai di sininya pun emang dibiarkan air hujan turun. Aku juga suka deh. Dia di belakang sini itu tuh nggak full dikasih cat ya. Jadi divariasi gitu biar masih menyatu sama desain fasadnya tadi. Pakai apa sih, wood plank ya Iya, ini ya? pakai wood plank. Betul. Dan warnanya itu kontras banget sama warna dindingnya, ini kan abu muda. Ini dikasih coklat tua. Iya. Dan di sebelah sini ada jendela. Biasanya kalau jendela kayak gini tuh kamar mandi biasanya ya. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok deh. Nggak cuma di sini, di sebelah sana juga ada pintunya nih, teman-teman. Tadi aku sebut nih sebagai area nyantai sore di luar nih. Benar. Atau nggak pagi sih ya. Sore aja lah. Ya udah boleh. Tapi siang-siang kayak gini juga asik juga kok di sini karena ini semua tertutup ya di sininya. Emang kelebihan kalau punya rumah di Hook tuh kayak gini ya. Di samping sininya pun kita masih punya space untuk kayak gini, area bersantai. Asik banget. Iya, kalau misalnya ada teman-teman gitu, ada keluarga ke sini, enak banget nih di sini. Tinggal dibuka aja tuh pintunya, jadi lebih luas lagi. Oke. Jadi ini kan tadi tanahnya 78 ya? 6 kali 13. Kalau yang standar, Kalau yang bukan standar, betul banget. Kalau yang di Hook ada kelebihan tanah 3 meter. 3 meter. Nah, layout asli bawaan developernya itu sebenarnya itu hanya sampai Kong Leong ini aja. Oke. Batasnya cuma sampai sini. Jadi tertutup dinding sama ada Betul. pintunya. Nah, dapurnya tuh nempel di sini, nempel di dinding sini. Jadi tetap ada area bukaannya belakang, ntar masih ada taman belakang. Oke. Gitu. Nah, di bawah sini itu ada satu kamar tidur sama satu kamar mandi di sebelah sini ya. Ini kamar mandinya, walaupun di bawah tangga, kalian lihat deh, masih luas menurutku. Masih cukup lega areanya. Ini diturunin dulu beberapa level ya, jadi lebih rendah. Untuk area basahnya di sini, showernya. Terus di sebelah sini untuk area keringnya, terpisah loh dia. Bener-bener compact tapi masih tetap ini ya, nyaman ya? Iya, dan ini luas areanya. Tuh, Oke. nggak sempit, untuk kaki juga masih enak, nyaman. Bahkan masih ada area itu ya, wastafel ya? Bahkan dia wastafelnya di sini masih ada, masih bisa. Terus di sebelahnya ada kamar tidur anak. Di sini ukurannya 2,5 kali 3 meter. Simple banget kamar tidurnya kalau kalian lihat. Cuma simple itu tuh gimana ya? Padu padannya biar bisa nyaman juga kamarnya. Kayak ini kan sebenarnya simple ya. Belakangnya sini headbednya dikasih rotan-rotanan, rotan sintetis kayak yang tadi di living room. Tapi dia nyambung ke bedside table-nya. Jadi kayak ya udah menyatu aja compact. Jadi nggak makan banyak tempat. Gitu. Bahkan di sebelah sini tuh sebenarnya masih cukup juga, cukup luas. Sebelum akhirnya di sini ada lemari. Lemarinya juga cukup besar. Menurutku kalau ini lemarinya manusiawi ya. Biasanya kan ada tuh show unit yang lemarinya kecil banget nyontohinnya kan. Terus kalian pada protes. Kalau ini udah banyak loh penyimpanannya tuh. Iya. Sekarang kita lihat lantai 2-nya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk tangganya ya. Menurutmu tangganya gimana? Tangganya sih sebenarnya oke, cuman emang ada bagian beberapa sisi nih, kayak yang bagian kipas-kipasan ini yang pojoknya agak sedikit curam, walaupun yang sananya cukup lebar dan nyaman. Ini juga sebenarnya menarik tuh, Hun. Ini tuh bisa ini bisa kita... jadi sesuatu juga, menurutku. Walaupun ini mungkin terlihat kecil, cuman coba deh kalian konsultasiin sama desain interior, sini tuh bisa jadi sesuatu juga. Iya. Jadi meja jadi storage kecil yang masih bisa. Yoi. Oke, kita udah sampai di pertengahan tangga nih. Dan di sini areanya cukup terang karena ada jendelanya di sini untuk pencahayaan. Jadi mataharinya tuh maksimal banget masuknya. Ntar tinggal ditambahin roller blind tuh, cakep biar nggak terlalu silau. Nah, di atas sini itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nih, di sininya pun masih luas areanya. Koridornya. Iya, koridornya, area koridornya. Kita masuk dulu ke kamar tidur anaknya. Kamar tidurnya ini ukurannya lebih besar ya daripada yang di bawah, 3,25 kali 3 meter. Dan lucu banget di sini, ini bisa untuk 2 anak. Karena di sini dipakein bunk bed teman-teman. Jadi bisa buat 2 anak di bawah sama di atas. Ini Betul. kalau yang di bawah tuh berarti yang cewek ya. Pink Ya. soalnya spraynya. Oke. Yang di atas biru. Baik. Bisa juga tukeran sih. Tapi gini loh, desain interior kayak gini kan lucu banget ya kalau didesain kayak gini untuk kamar anak gitu. Jadi anak juga lebih betah di kamar. Seperti di dinding bagian sini, satu dinding ini. Kalau kalian lihat di sini kan ada awan-awan, terus di sini untuk kayak gunung-gunung gitu dibentuknya. Oh. Jadi ini sebenarnya kan meja belajar dan meja bermain. Di sini bisa untuk belajar juga nih, bisa Itu untuk papan nulis. tulis gitu ya? Iya, ini papan tulis. Ini tadi aku yang nulis. Baik. Kita tambahin kali ya. Nggak usah, ya udah. Bentar, tambahin WM di sini. WM off. Nah, Pelakunya ini.
Dan di pojokan sini pastinya ada lemari pakaian ya. Ini udah wajib pasti ada di kamar. Oke. Kayak gitu. Ada gurita sama monyet dia. Di atas. Oke, kamarnya sih sebenarnya enak aja ya. Tapi ini nih, satu poin ini. Di sini ada balkonnya. Wih. Balkonnya juga connecting nanti ke kamar sebelah, kamar tidur utama. Wow. Dan ini balkonnya itu karena connecting juga ya, jadi cukup besar. Iya ya, benar-benar luas dan bisa kelihatan kompleknya Grand Tenjo Residence ini. Itu tuh rumah yang pernah kita review beberapa bulan yang lalu. Iya, tadi kalau aku rumah udah bilang. dulu masih satu doang loh, sekarang udah jadi banyak banget. Sampai sana bahkan. Hop, kamu di situ, kamu mau masuk dari situ Oke, nggak? ayo. Tunggu. Tara. Jadi ini sebenarnya kamarnya sih kayak kopas aja ya. Ukurannya sama, 3,25 kali 3 meter. Dan ini untuk kamar tidur utama. Kalau misalnya kamar tidur utama pasti lebih kayak ya udah warnanya lebih netral-netral aja biasanya untuk desainnya, kan tadi lebih colorful ya kalau di sebelah. Cuman ini nih kita ngeliat apa aja sih ya, ada kasur, udah pasti di sini bisa naruh buat kasur 160 lah ya, kali 200 yang queen. Terus di sini di pojok sini ya udah untuk lemari aja nih space-nya. Oke. Dan di sini masih ada jendela juga nih karena rumahnya di hutan. Tapi kalau misalnya ini nggak ada pun, karena di situ juga ada sliding door, jadi masih dapat cahaya juga teman-teman. Yang tadi ke balkon itu. Oke. Depan sini taruh TV. Terus buat ini nih simple banget nih juga. Jadi biar nggak terlalu penuh ya udah dikasih ambalan aja. Bisa buat naro-naro kan di atasnya sini. Betul. Udah deh. Oke. Yang pasti ada kamar mandinya juga di atas. Tada. Kamar mandi yang atas ini tuh lebih gede ya ukurannya. Kalau nggak salah 2,2 kali 2 meter. Sekitaran segitulah. Dan ini kamar mandinya juga cukup enak layoutnya. Jadi di ujung sini untuk area basahnya. Jadi ini pasti miring menuju ke floor drain kan. Dan ini depannya area kering, toiletnya. Dan dipisahkan pakai tempered glass kayak gini. Sebelahnya wastafel. Wah. Kompak sih, kompak. Nggak lupa tetap ada jendelanya pasti. Biar terang juga sih kalau siang-siang kayak gini. Aku juga suka penggunaan dindingnya dibedain tuh. Itu kan Iya. pakai homogeneous style motif terrazzo ya. Oke. Kita habis ini mau bahas tentang harganya. Selesai sudah kita house tour rumah tipe Samanea di Grand Tenjo Residence ini. Gimana menurut kalian? Rumahnya worth it atau biasa aja atau nggak worth it? Silahkan komentar di bawah. Dan kita saatnya bahas juga untuk budgetnya. Untuk beli rumah ini, kalian perlu ngeluarin duit sebesar 760 juta. Itu harga yang berlaku saat ini hingga akhir tahun nih, hingga Desember ya. Bisa jadi tahun depan udah naik. Dan promo yang berlaku saat ini tuh kalian cukup booking fee 1 juta udah bisa langsung akad. Terus cicilannya nanti ketemu di 4 jutaan per bulan. Nah, kalau saran gue sih, kalian gedein DP-nya sehingga cicilan itu nanti bisa lebih kecil dan utang kalian di banknya juga bisa lebih kecil. Tapi ya terserah kalian sih ya, pas mau belinya seperti apa. Terus nanti promo yang berlaku juga, kalian bakalan dapat cashback 22 juta. Dan detailnya kalian tanyain langsung aja sama teman-teman marketing di Grand Tenjo Residence. Oh iya, tadi lupa mention nih, semua pintu di rumah ini bakalan dapat engineering door dan dapat smart door lock dan CCTV semuanya dari Bardi. Untuk lokasinya di sini tuh akses terdekat stasiun KRL cuma 5 menit ke stasiun Daru atau stasiun Tenjo. Terus juga dekat sama rencana ke depannya bakalan dekat sama exit tol Jambe. Ini masih rencana pembangunan ya, yang dimana itu akan menghubungkan ke tol Serpong Balaraja. Oke, cukup sekian video dari kita kali ini. Terima kasih udah menonton. Kira-kira kita enaknya review di rumah di mana lagi ya? Di situ. Di mana? Itu di depan situ. Oh, iya. Itu rumah yang itu yang pernah kita review. Kita review lagi. Ya kali 2 kali. Oke, jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicak Miftah Jana, dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Dadah.